Halo, ketemu lagi dengan saya, Diana Sanggita Gunggus Panjalu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Sharing Pump. Nah, ini adalah pengertiannya dari Sharing Pump. Jadi Sharing Pump adalah alat medis atau alat kesehatan yang digunakan untuk memberikan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Jadi alat ini memfokuskan pada jumlah alat cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan satuan mililiter per jam atau ml per h. Dengan perhitungan yang tepat, sharing pump dapat memudahkan tenaga medis untuk memberikan cairan atau obat secara terjadwal dan meminimalkan hubungan error yang kerap terjadi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari Google. Ini adalah sharing pump dengan model TE331, lalu zoom jarum suntik yang dapat digunakan sekitar 10, 20, 30 sampai dengan 50 ml. Tampilan rentang lajur alirannya itu 0,1 sampai 300 ml, seiring yang digunakan 10, 20 sampai 30 ml dalam 0,1 ml step. Nah, selanjutnya 0,1 sampai dengan 1200 ml. Seiring yang digunakan tuh 50, 1000 sampai 1200 ml per jam dalam 1 ml per jam step. Volume yang dikirimkan ialah 0 sampai 999,9 ml. Lalu dayanya yang digunakan itu sekitar daya AC 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Dalam blok diagramnya bisa dilihat di sini. Blok diagramnya dari PLN, power supply, lalu ke mikro, driver motor, lalu monitor. Ya, seperti itulah kira-kira blok diagramnya. Jadi, prinsip kerja dari alat sharing pump ialah motor berputar untuk menggerakkan spuit merespons sinyal yang diberikan oleh rangkaian pengendali motor, dan putaran motor itu sendiri akan dideteksi oleh rangkaian pendeteksi RPM. Sinyal yang dapat terdeteksi RPM, lalu RPM itu akan dibandingkan dengan sinyal referensi, dan di mana hasil dari perbandingan tersebut akan meredakan ketidakstabilan motor. Jadi motor otomatis akan mengurangi lajunya jika berputar terlalu cepat, dan sebaliknya akan menambah kecepatan jika putarannya terlalu pelan, sehingga dapat didapatkan putaran motor yang stabil sehingga output yang dikeluarkan sesuai dengan settingan alat yang kita setting. Ini adalah SOP penggunaannya. Yang pertama itu, sebelum pemakaian pertama, mesin wajib disambungkan ke sumber listrik atau dicas dulu selama 15 jam sebelum digunakan. Lalu angkat klem unit, kemudian pasang plunger atau spuit dengan benar. Tekan clutch, kemudian posisikan steering dengan benar. Kembalikan posisi klem unit pada tempat semula, lalu nanti tekan tombol power. Selanjutnya tekan tombol red, atau nanti di sana ada bacaan di limit atau mililiter. Select sehingga muncul red pada display putar dial setting yang berada di bagian steering pump. Setelah angka delivery rate di set, tekan tombol start. Lalu dengan otomatis lampu akan berubah warna menjadi hijau, dan mesin sudah beroperasi. Ini SOP yang pertama. Dan selanjutnya di sini ada setting occlusion limit. Yang pertama itu mesin harus kita hidupkan, tekan tombol stop silent bersama dengan red, flag, hingga muncul tulisan P300 ataupun P500 sampai P800 pada display. Setelah itu kita tahan tombolnya, jangan dilepas, lalu tombol stop silent untuk melakukan pemilihan occlusion yang diinginkan. Tekan tombol red, lalu select hingga posisi oklusi yang diinginkan. Di sini ada cara untuk menyeting bel. Yang pertama, mesin harus dalam kondisi menyala atau hidup, itu wajib ya. Lalu tekan tombol stop silent bersama dengan clear mililiter hingga muncul tulisan bel setengah per 3 pada display di steering pump. Setelah itu, tahap penekanan pada tombol stop silent jangan dilepas, kita tahan dulu. Untuk melakukan pemilihan bel yang diinginkan, lakukan penekanan pada clear mililiter sampai tingkat volume yang diinginkan tercapai. Kita tinggal milih berapa mililiter yang kita inginkan. Lalu kita menuju ke kalibrasi.
Yang pertama, tujuan dari kalibrasi tersebut adalah, nah, metode kalibrasi ini dimaksud untuk melakukan pengujian atau kalibrasi secara langsung pada steering pump dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, dan pengujian keselamatan listrik serta pengukuran kinerja. Jadi nanti tujuan kalibrasi itu yaitu kita untuk mengecek uji apakah layak atau tidak alat ini. Terus yang kedua ada ruang lingkup. Metode kerja yang dimaksud untuk melakukan pengujian atau kalibrasi steering pump dengan rentan ukuran. Saya akan menampilkan ukurannya. Nah, ada pengujiannya. Yang pertama itu pengujian. Pengujian yang diperiksa itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan fungsi, pemeriksaan keselamatan kerja atau pengujian, lalu uji kemampuan, tes kemampuan alat tersebut. Lalu kita lanjut dari kalibrasi. Yang pertama, laju aliran rata-rata flow rate 1 ml per hour sampai dengan 200 ml per jam. Nah, terus alat ukur yang digunakan itu alatnya ini ada infusion device analyzer, contohnya itu alatnya seperti IDE 4 plus. Lalu kita membutuhkan siring 50 cc, aquades, selangnya 2 buah, termo hygrometer 1, safety analyzer. Ini adalah alat-alat ukur yang nanti akan digunakan untuk pengkalibrasian. Lalu kita ada kondisi lingkungan. Jadi lingkungannya itu kondisi suhunya tidak bisa berlebihan atau kurang. Jadi suhu lingkungannya itu 20 derajat Celcius, kurang lebihnya 5 derajat Celcius. Lalu kelembapannya itu kurang lebih itu 20 sampai 55% RH. Humidity apa itu? Lupa saya. Lalu tegangan yang dibutuhkan jala-jala itu kisaran 10%, kurang lebih 220 volt. Itu tegangan dari jala-jalanya itu. Lalu yang kelima itu ada prosedur pengujian. Kita akan uji prosedurnya itu seperti apa. Yang pertama persiapan dokumen. Itu kita membutuhkan metode kerja, instruksi kerja, lembar kerja, dan label. Lalu ada persiapan alat yang ingin atau akan diuji atau dikalibrasi. Jadi yang pertama kita harus siapkan alat yang ingin dikalibrasi atau diuji. Yang kedua kita periksa kelengkapan aksesoris, dan yang ketiga itu harusnya kita menyiapkan alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk mengkalibrasi alat tersebut. Seperti yang disebutkan tadi, alatnya apa aja. Nah, terus persiapan untuk uji kalibrasi itu kita harus menyiapkan, nah ini, siapkan safety analyzer, siapkan alat ukur infusion device analyzer, siapkan thermo hygrometer, itu wajib disiapkan untuk pengujian alat kalibrasi. Dan ini pendataan administrasi yang ingin diuji atau dikalibrasi di lembar kerja nanti kita menuliskan apa aja. Jadi kita sebagai penguji atau pengkalibrasi wajib menuliskan catatan identitas penguji. Jadi identitas kita siapa, namanya kita siapa, lalu nama alat, nama merek, nama model, lalu jangan lupa dicatat nomor seri dari alat tersebut, catatan ruangan, terus kita mencatat tanggal berapa pelaksanaan kalibrasinya, identitas sama nomor pelanggan si yang ingin dikalibrasi itu tersebut. Dan yang E, pengukuran kondisi lingkungan. Jadi yang pertama kita siapkan dan hidupkan termo hygrometernya, kita hidupkan, lalu kita mencatat suhu dan kelembapan pada awal kerja kita ingin mengkalibrasi tersebut. Catat suhu dan kelembapan di akhir juga, jangan lupa ya. Nah ini yang terpenting, pemeriksaan fisik dan fungsi alat. Jadi kita sebelum melakukan steering pump ataupun sesudah kita harus mengecek pengapalan fisik dan fungsi steering pump. Yang pertama itu badan kita dan permukaan alat bagian luar unit pastikan bersih, lalu terpasang satu sama lain, dan jangan lupa ada bekas-bekas cairan ataupun bekas lainnya jangan lupa dibersihkan sampai bersih. Terus kotak-kotak di alat pemeriksaan
ada gangguan pada kontak AC, power, gerakan kotak untuk memastikan aman jangan sampai goyang waktu kita memasang alat tersebut. Terus yang utama, kabel. Kabel itu wajib kita periksa apakah di bagian kabel ada kerusakan atau kabelnya konslet atau bahkan kabel itu tidak boleh robek. Itu kalau robek wajib kita ganti. Terus sekring. Sekring pada rangkaian itu kita lihat apakah masih layak dipakai atau tidak, apakah masih bisa berfungsi dengan baik, apa enggak, itu wajib dicek. Jadi kalau tidak berfungsi lagi, maka alat tersebut mungkin harus diganti. Dan kalau nggak diganti, mungkin nggak bisa digunakan. Lalu ya kita tekan saklar dan tombol sebelum mempergunakan atau mengubah tombol-tombol kontrol pemeriksaan posisi. Jika posisi pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan standar, bandingkan dengan posisi kontrol. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada settingan awal. Jadi sebelum melakukan pengecekan pada posisi kontrol, kita wajib mengingat settingan di alat tersebut apa aja supaya kita nanti tidak bingung dan mudah untuk mengembalikan settingan awal alat tersebut. Lalu tampilan dan indikator. Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan seluruhnya harus berfungsi digital. Lampu indikatornya wajib hidup. Dan ini yang terakhir, belum yang terakhir, masih ada lagi, satu lagi kayaknya. Ini prosedur kalibrasinya. Ini adalah alat untuk pengkalibrasian dan sebelahnya yang ada hijau-hijaunya ini adalah alat shearing pumpnya. Yang prosedur yang terutama yang pertama kita harus siapkan shearing pump dan infusion device analyzer. Siapkan shearing 50 cc dengan dan 2 buah selang untuk dipasang pada bagian input dan output infusion device analyzer. Lalu isi shearing 50 cc-nya dengan air aqueous atau destilasi. Lalu pasang shearing 50 cc itu pada bagian shearing pump. Hidupkan shearing pump yang akan diuji atau dikalibrasi untuk warming up. Jadi harus dihidupkan ya. Lalu ya ini adalah gambaran pada saat pengkalibrasian. Ini adalah alat untuk kalibrasi, itu shearing pumpnya ini ember yang berisi air. Jadi kemudian kita mengikuti petunjuk pengkalibrasian harus pastikan dulu cairan pada shearing 50 cc ini mengalir dan tidak ada gelembung udara dalam shearing pump dan berbunyi ketika difungsikan. Jadi seharusnya bisa sih. Lalu siapkan infusion device analyzer dan hubungkan kabel satu daya. Jadi wajib dihubungkan ke kabel yang bertenaga berarus listrik yang ada listriknya. Lalu operasikan infusion device analyzer sesuai instruksi kerja infusion device analyzer sehingga siap digunakan. Yang selanjutnya lakukan koneksi shearing pump dan infusion device analyzer dan hubungkan output selang 50 cc-nya dari shearing pump ke channel input. Channel input ini yang input infusion device analyzer-nya wajib disambungkan untuk pengkalibrasian. Selanjutnya pengukuran laju aliran flow rate mili per jam. Jadi wajib mengalir. Dan yang terakhir itu uji kemampatan atau occlusion test. Jadi kalau semua udah jadi, kita harus uji ulang. Kita uji ulang lagi kalau alat sudah kembali ke settingan awal, alat itu sudah bekerja dengan baik. Jadi kita ikutin aja langkah-langkahnya dan kita sudah selesai pengkalibrasian alat shearing pump. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya seperti inilah saya. Maaf jika banyak kesalahan dalam penulisan PPT dan dalam perkataan saya banyak yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya Yohanes Anggit. Akhir kata, terima kasih.